Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada. Renungan hari ini, Jemaat Efrata Wosi, Manokwari, Papua Barat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih kesetiaan-Mu kepada kami. Engkau telah memberkati kami, melindungi kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan, Bapa dalam surga, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan, dan dapat kami melakukannya hari demi hari. Bapa dalam surga, hamba-Mu yang mau menyampaikan firman ini Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Hanya kepada-Mu kami memohon dan meminta pertolongan. Urapi kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa harapan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa sama Bapa di surga. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Lembaga Alkitab memberikan tema judul Orang Samaria yang Murah Hati. Ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, ada sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini yaitu menceritakan tentang kebaikan orang Samaria yang murah hati dengan tema orang Kristen yang benar, bukan yang formalitas. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Dia jatuh dan dipukuli penyamun. Dipukuli penyamun dan setengah mati. Di dalam pembacaan kita ini ada 3 karakter manusia di dalam pembacaan firman Tuhan ini, yaitu satu sebagai imam, satu sebagai orang Lewi, satu sebagai orang Samaria. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, imam, orang yang melakukan hukum Taurat, atau dibilang itu sebagai pemuka agama. Dia melihat orang yang jatuh dipukuli oleh si penyamun ini, tetapi hatinya tidak tergerak untuk menolong. Sedangkan si korban ini sudah sekarat atau setengah mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
seorang Lewi, dia yang membuat ritual ibadah di setiap peribadatan di rumah Tuhan, tetapi tidak juga ada belas kasihan kepada si korban itu. Lewatlah seorang Samaria, hatinya tergerak melihat orang yang tergeletak di jalan itu. Dia berkata di dalam hatinya, kasihan anak ini perlu bantuan. Jika si orang Samaria tidak cepat waktu, dia memberikan pertolongan kepada si korban itu, mungkin si korban itu sudah kehabisan darah. Tetapi karena si Samaria ini hatinya tergeraklah hatinya untuk menolong si korban. Seorang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi, bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Orang Yahudi membenci orang Samaria, tetapi orang Samaria yang memberikan pertolongan. Apakah itu entah orang Yahudi atau bukan, tetapi dia tidak memandang ras, suku, agama. Yang penting hatinya tergerak karena dia dorongan dari Roh Kudus. Hatinya tergerak untuk menolong si korban karena membutuhkan pertolongan dari seseorang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya pertolongan begitu saja dia bikin, dia balut tubuh si korban ini dengan minyak. Minyak melambangkan kesejukan di dalam luka yang perih yang tadinya dipukuli oleh penyamun. Anggur pada saat itu mungkin si Samaria ini tidak membawa alkohol. Jadi anggur ini diumpamakan itu menjadi alkohol. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertolongan si Samaria ini bukan hanya sampai di situ. Dia menaikkan si korban ini ke atas keledainya. Dia menaikkan sambil dia menuntun tali dari keledai ini, dan si korban itu dia naikkan di atas keledainya tersebut. Bapak Ibu coba kita bayangkan kalau kita menarik seekor sapi, misalnya keledai kita tarik, ada bebannya di atas itu, berarti bisa kita bilang mungkin bisa jatuh juga beban yang ada di atas keledai itu. Tetapi perjuangannya seorang Samaria ini tidak sampai di situ. Dia bawa sampai ke penginapan. Sampai di penginapan itu dia mengurusnya lagi. Bukan hanya sebatas dia urus, tetapi dia obati secara kontinu. Dia tidak segan-segan mengeluarkan uangnya. Dia berikan kepada pemilik penginapan itu 2 dinar agar pemilik penginapan itu merawat si korban tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana pengorbanan seorang Samaria terhadap orang yang tidak dikenal tergeletak di jalan itu. Hatinya memang dia murah hati, baik hati. Bukan hanya baik hati, tetapi dia murah. Artinya murah ini, dia suka memberi, suka menolong kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, penginapan melambangkan gereja. Di dalam persekutuan kita berbagai macam latar belakang, ras, suku, agama. Walaupun kita berbeda suku, tetapi karena kasih Tuhan yang menyatukan kita dapat melakukan kasih itu kepada orang lain. 10 hukum Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, yaitu mengasihi Tuhan Allah, 5-10 mengasihi sesama manusia. Dikatakan di situ, siapakah yang sesama manusia itu?
Ayatnya yang ke-36, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Pertanyaan Yesus kepada si imam, siapakah di antara mereka yang sesama manusia? Tetapi karena egonya si imam ini, dia tidak menyebutkan karena dia membenci, dengki kepada si Samaria ini, dia tidak menyebut nama si Samaria. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 7 perbuatan baik untuk menolong yang dilakukan oleh orang Samaria. Pertama, menolong segera dilakukan. Seorang Samaria membalut lukanya supaya pendarahan tidak makin turun atau kehabisan waktu. Waktu yang tanggap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, waktu si Samaria ini memberikan pertolongan cepat sekali karena dia merasa kasihan. Bukan hanya sebatas di mulut saja, dia menyampaikan kasihan ya. Tidak, tetapi diwujud nyatakan dengan perbuatan. 2, menolong segera. Karena si Samaria ini dikuasai oleh Roh Kudus, dia menolong si korban. 3, memfasilitasi si korban memberi apa yang ada padanya dengan bahasa roh. Bisa kita lihat di Efesus 5 ayatnya yang Galatia 5 ayat yang ke-22. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang keempat, setelah dinaikkan membawa ke tempat penginapan yang nyaman. Tadi si Samaria ini tidak merasa dia takut menolong si korban ini. Tidak rasa takut dia apakah penyamun itu kembali kepadanya. Dia tidak merasa takut. Tetapi dia tolong si korban ini agar merasa nyaman. Biasanya kita Bapak Ibu, kalau kita melihat seorang yang tergeletak di jalan raya sana, apalagi kita ini pada saat ini pandemi 19 ini, COVID-19. Kalau kita menolong orang mungkin di jalan sana, kita takut Bapak Ibu pada saat sekarang ini. Kita mungkin juga sebagai imam, kita juga mungkin sebagai orang Lewi. Artinya keadaan sekarang ini yang membuat kita menghalangi, membatasi kita, persaudaraan kita itu kepada orang lain. Akhirnya kita melihat orang lain tergeletak di sana, hati kita tidak terpanggil. 4, setelah dinaikkan ke keledainya membawa ke tempat penginapan yang nyaman. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah sampai di penginapan itu, latar belakang orang yang ada di penginapan itu bermacam-macam. Penginapan adalah melambangkan gereja. 5, merawat jangka panjang, konsisten, terus-menerus, kontinu. Artinya dia tidak membawa si korban itu sampai di penginapan saja, tetapi dia menyelesaikan tanggung jawabnya kepada si korban itu karena tergerak hatinya. Dia menyelesaikan pengobatannya, dititipkan uang kepada pemilik penginapan itu 2 dinar. Tuhan yang memberkati orang yang suka menolong dalam jangka panjang. 6, memberikan dana tidak dari fisik, selalu memberi apa yang ada di dalam diri si Samaria itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia bukan hanya menolong fisiknya, tetapi dia juga menolong rohaninya si korban ini. Dia doakan juga si korban ini agar cepat sembuh. 7, rawatlah dia, aku akan menggantikan, menanggung kerugian. Dia menyampaikan kepada si pemilik penginapan itu dan meninggalkan uang 2 dinar agar si korban ini dirawat sampai pemulihannya betul-betul kesehatannya pulih.
Dia katakan di situ, saya akan menanggung kerugian dari waktu yang dia berikan kepada si pemilik penginapan itu. Dia dari hati yang tulus, jeli, dia memperhatikan situasi si korban itu. Cermat, hatinya yang berbicara, tergeraklah hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita umat Kristen, dengan tema kita Kristen yang benar, bukan formalitas. Jadilah kita Kristen yang benar-benar kita Kristen, bukan sebagai sebuah nama atau sebuah formalitas. Dari perbuatan kita akan kelihatan buah yang akan kita tuai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapapun yang rela memberikan tumpangan kepada orang lain, dia akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan memberkati dan menyempurnakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tidak henti-hentinya kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena begitu besar kasih penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah menuntun hamba-Mu ini menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan di jemaat-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa yang kuperbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, firman yang hamba taburkan ke jemaat-Mu, jadikanlah itu sebagai pedoman di hati kami masing-masing Tuhan. Bapa dalam surga, hanya Engkau yang melihat segala pergumulan jemaat-Mu ini. Pergumulan jemaat kami Ephrata Wosi. Mulai dari rayon 1 sampai rayon 6 Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Bangsa dan negara kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil Tuhan, berkati Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya beserta keluarga mereka masing-masing Tuhan, berkati. Bapak dalam surga, begitu juga Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, berkati mereka Tuhan. Bapak Bupati beserta Wakil Bupati, berkati Tuhan. Kami jemaat-Mu juga berkati Tuhan. Ada yang bergumul masalah pendidikan anak-anak, masalah perekonomian kami Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan. Lepaskan kami dari permasalahan hidup kami Tuhan. Hanya Tuhanlah harapan kami. Hanya Tuhanlah topangan kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kami Tuhan. Tuhan saja sandaran kami Tuhan. Bapa dalam surga, banyak hal yang kami meminta kepadamu Tuhan. Tuhan, jawablah semua pergumulan hidup kami. Ini doa harapan kami Tuhan. Ampuni segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami telah berdoa sama Bapa di surga. Amin. Salam jemaat Ephrata Wosi. Sampai di sini renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin.